Kakak kenapa menuduh Jingyu? Yilan, kenapa kau selalu menyasar Jingyu? Cui Mami mengira dia melindungi anak kandungnya sendiri, baru rela mengorbankan nyawa. Sebenarnya Caikyo lah anak kandung Cui Mami. Jing Guiren sengaja mengaku palsu, niatnya jahat. Surat ini ditujukan untuk Caikyo. Suratnya jelas menyebutkan ibu Caikyo yang telah meninggal, bukan ibu kandungnya, dan dilampirkan batu nisan untuk mempertemukan Caikyo dengan ibunya. Surat keluarga ini awalnya jatuh ke tangan Jing Guiren. Dia langsung berniat jahat, menjadikan batu nisan itu miliknya, mengaku sebagai anak Cui Mami. Yang mulia hamba tidak melakukan ini. Ada seseorang yang seharusnya tahu jelas. Xiao Chaizi. Yang mulia Xiao Kezi tidak tahu apa. Yang mulia, Xiao Chaizi. Aku mohon kau katakan yang sebenarnya. Saat itu di taman kau suruh aku mengakui Cui Mami sebagai ibu angkat. Aku tahu kau tidak tega memisahkan kami. Yang mulia Xiao Chaizi, tidak tahu surat itu kau yang ambil dan bakar. Kau masih tidak mengaku. Hamba tidak. Yang mulia Xiao Chaizi, tidak tahu dari mana surat itu berasal. Yang mulia bijaksana, yang mulia bijaksana. Kakak dengan satu surat keluarga yang sudah terbakar. Bagaimana bisa memastikan Jingyu bukan anak Cui Mami? Surat ini bisa dibuat-buat. Benar. Aku juga tidak bisa hanya dengan ini percaya pada perkataanmu. Yilan sudah menyuruh Xiao Luzi ke kamar bersih untuk mencari Kasim yang mengirim surat itu. Setelah dia datang kebenaran akan terungkap. Hamba menghadap Yang Mulia, menghadap Permaisuri. Xiao Luzi mana? Menghindari Xiao Wangzi dari kamar Jing. Sudah kembali ke kampung halaman beberapa hari lalu. Yang mulia hamba benar-benar difitnah. Yilan, kau pernah menasihatiku agar aku percaya pada perasaan terhadap setiap orang. Aku sudah bersama Jingyu beberapa waktu. Aku yakin, Jingyu tidak sejahat dan selicik yang kau katakan. Melakukan hal yang memalukan ini. Terima kasih Yang Mulia bijaksana. Permaisuri datang. Kalau Yang Mulia tidak percaya pada perkataan Kuan Permaisuri, silakan dengarkan kesaksian orang lain tentang masalah ini. Fang Xiao Wangzi. Hamba menghadap Kaisar. Laporkan semua yang kau ketahui kepada Kaisar dengan jujur. Hamba melapor Kaisar. Hamba ingat. Sejak Ibu Caikyo di kampung halaman meninggal. Ini adalah satu-satunya surat yang dikirimkan untuk Caikyo. Saat itu kebetulan melihat Jing Guiren yang masih menjadi dayang. Dia bilang bisa membantu hamba menyampaikan surat itu ke Caikyo. Maka hamba menyerahkan surat Caikyo kepada Jing Guiren. Lalu di dalam surat itu, apakah ada papan batu yang disebutkan oleh Permaisuri? Hamba ingat surat itu cukup berat. Jika dilihat bentuknya, kemungkinan ada sebuah papan setengah lingkaran di dalamnya. Bukankah kau sudah meninggalkan istana? Jing Guiren memberi hamba uang menyuruh hamba pergi. Tapi dalam perjalanan pulang, hamba dicegat oleh orang yang dikirim Permaisuri. HMPH. Jing Guiren menggunakan papan batu dalam surat itu, mengaku sebagai anak kandung Nyonya Cui. Mengapa kau melakukan ini? Jingyu katakan dengan jujur kepada Kaisar. Apakah benar ada hal seperti ini? Bukankah Kaisar percaya, Jingyu tidak akan melakukan hal yang memalukan? Sekarang Permaisuri dan Ratu bersama-sama menuduhmu. Bagaimana Kaisar bisa percaya? Kau adalah anak kandung Nyonya Cui. Mohon Kaisar berbelas kasih. Jingyu memang memperlakukan Nyonya Cui seperti ibu kandung. Hanya karena impulsif saja sehingga mengaku. Sama sekali tidak berniat memanfaatkan Nyonya Cui. Kau berani bilang tidak berniat memanfaatkan Nyonya Cui sama sekali. Kau sebenarnya memanfaatkan hubunganku dengan Nyonya Cui untuk memintaku membantumu mendekati Kaisar menjadi wanita Kaisar. Cukup. Kaisar tidak mau mendengar lagi. HMPH. Kaisar sangat menyayangimu. Tidak menyangka kau juga menipu Kaisar. Sampaikan perintah Kaisar. Jing Guiren segera pindah ke Jingqi Pavilion. Kaisar, tidak, aku tidak mau masuk ke istana dingin. Kaisar. Permaisuri, terima kasih atas bantuanmu tadi. Jing Guiren mengaku sebagai anak Nyonya Cui. Aku tidak berniat membantumu. Lalu Yang Mulia Permaisuri,
Mengapa Anda mengirim orang untuk mengejar Kasim kecil dari kantor urusan istana? Aku melihat Nyonya Jing tidak menghormati. Sombong karena dimanjakan pasti harus diajari pelajaran. Jika tidak bertindak sekarang, Nyonya Jing memang akan mengancam posisi Yang Mulia Permaisuri. Itu sebabnya Yang Mulia Permaisuri bersekutu dengan Yilan. Kamu salah. Aku pasti tidak akan bersekutu denganmu. Bibi Cui sudah meninggal. Apakah hatimu sangat sakit dan sedih? Saat ibu jahatku meninggal, aku lebih sakit 1000 kali sejuta kali darimu. Aku akan mengingatnya seumur hidupku dan di kehidupan selanjutnya. Yang mati sudah pergi. Jika Yang Mulia terus terobsesi, hanya akan menambah penderitaan. Percayalah roh Nyonya Gao Ming di surga, tidak ingin melihatmu hidup dalam penderitaan. Kamu salah lagi. Apa yang ibuku tidak ingin lihat adalah setelah kamu membunuhnya, kamu masih bisa hidup bahagia sebagai selir kuan. Yang paling tidak ingin dia lihat adalah, kamu masih bisa berpura-pura baik di depan kaisar. Kamu hanya kehilangan seorang bibi. Kamu pikir nyawa seorang budak bisa menggantikan rasa sakitku kehilangan keluarga. Hukum sebab akibat. Kamu akan membayar 1000 kali. 1.000.000 kali lipat untuk apa yang telah kamu lakukan. Yang Mulia, Budak menghadap Nyonya Jing. aku menyuruhmu mengatakan hal baik tentangku di depan kaisar. Apa kata kaisar? Kaisar. Kaisar bilang dia tidak ingin melihat Nyonya Jing lagi. Juga menyuruh Xiao Caizi untuk tidak menyebut Nyonya Jing lagi. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu meninggalkan bukti, aku tidak akan sampai seperti ini. Yang Mulia, meskipun kita bisa menipu dunia, kita tidak bisa menipu hati nurani kita sendiri. Hati nuraniku baik-baik saja. Daripada menjadi budak seumur hidup dan tunduk pada orang lain, lebih baik mencari cara untuk sukses. Apakah aku salah? Kita salah. Kita bertanggung jawab atas kematian Bibi Cui. Kita yang menyebabkan ini. Cui Ma meninggal tanpa bisa bertemu dengan putrinya. Kitalah yang membuatnya mati dengan mata terbuka. Sudah cukup belum? Kembali ke jalan yang benar. Kamu dikirim ke Istana Dingin sudah merupakan keberuntungan dalam ketidakberuntungan. Tahukah kamu kaisar awalnya sangat marah sampai ingin memenggal kepala para pelayan. Untungnya selir kaisar memohon kepada kaisar. Xiao Caizi bisa menyelamatkan nyawanya. Kamu masih berani menyebut New Huluilan. Dialah yang membuatku dikirim ke Istana Dingin. Kamu pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pemberontak sudah melarikan diri ke daerah pegunungan ini. Karena medan pegunungan yang sulit, pasukan kita sementara belum bisa mengejar kemenangan. Tapi sudah mengepung pemberontak dengan ketat tapi tidak disangka. Pemberontak ini ternyata memiliki senjata api. Karena itu pasukan kita mengalami banyak korban. Jika pasukan kita bisa meningkatkan daya tembak, tidak akan mudah bagi pemberontak ini untuk melarikan diri. Sayangnya istana masih belum memutuskan untuk membeli senjata dari orang asing. Benar-benar tidak ada pilihan. Pangeran Rui mengirim surat dari Istana Rui. Ibu Suri jatuh sakit, perayaan ulang tahun dibatalkan. Bahkan Lexin tidak bisa menemui Ibu Suri. Aku harus segera kembali ke ibu kota. Semuanya sementara aku serahkan padamu. Kaisar. Adikmu ingin menemui Ibu Suri. Aku sudah mengeluarkan perintah. Siapapun tidak boleh menghubungi Ibu Suri. Kaisar. Ibu Suri sekarang sedang sakit. Kamu mengurungnya di istana Shoukang, takut penyakitnya berubah. Maksudmu aku terlalu kejam. Tidak berperi kemanusiaan, adikmu tidak bermaksud begitu. Kaisar sudah memberikan pengampunan kepada Ibu Suri. Itu sedang merupakan kebaikan tambahan. Tapi adikmu memohon Kaisar untuk mengingat selama 30 tahun terakhir. Ibu Suri mencintai Kaisar, bahkan lebih dari adikmu. Apakah Kaisar tidak bisa lebih memaafkan Ibu Suri? Kamu ingin aku mengampuni dosa Ibu Suri? Adikmu mengerti. Ibu Suri tetap saja membunuh seseorang. Tapi Ibu Suri sekarang sedang sakit. Apakah kamu ingin Ibu Suri menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam keadaan yang memalukan dan kesepian? Tidak bisa. Jika aku mengampuni dosa Ibu Suri begitu saja,
Bagaimana aku harus menghadapi roh ibu yang tercinta di surga? Mianxin adikku mengerti. Tidak mungkin bagi Kaisar untuk mengampuni dosa Ibu Suri. Tetapi mohon Kaisar berkenan mengizinkan adikku bertemu dengan Ibu Suri. Berdirilah dulu Mianxin kakak. Ingatlah kita adalah saudara. Adikku belum pernah meminta padamu. Mohon Kaisar berkenan. Mengapa harus seperti ini? Kaisar marah. Karena yang dibunuh adalah ibu kandung Kaisar. Tetapi adikku berharap Kaisar mengerti. Sekarang yang dikurung dan menderita penyakit parah adalah ibu kandung adikku. Adikku tidak bisa tinggal diam. Baiklah, aku izinkan kamu mengunjungi Ibu Suri. Terima kasih Kaisar. Aku selalu ingin menjadi penguasa yang baik, tulus dan ikhlas kepada setiap orang di sekitarku. Tapi yang kudapatkan adalah tipuan dan kebohongan berulang kali. Kaisar adalah penguasa tertinggi. Sepatah kata saja bisa menentukan hidup mati seseorang. Bertanya berapa banyak orang yang berani berkata jujur di hadapan Kaisar. Menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Untungnya aku masih memiliki Mianxin. Kamu bisa mempercayai Kaisar. Terkadang kebohongan yang baik mungkin untuk kebaikanmu. Berjanjilah padaku kapanpun dan dimanapun. Selalu berkata jujur padaku.